saya Diva Merah Putri Semadi dari kelas 12 MIPA 2 absen nomor 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai produk-produk apa aja sih di sekitar kita yang merupakan atau mengandung senyawa turunan akana. Penasaran? Yuk ikuti terus. Nah, sebelum kita cari tahu produk-produknya, kita harus kenal dulu nih sama yang dimaksud dengan senyawa turunan akana. Jadi, senyawa turunan akana adalah senyawa-senyawa yang dianggap berasal dari alkana, di mana salah satu atau beberapa atom hidrogennya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Oke, langsung aja. Yang pertama ada yang namanya alkohol, dia mengikat gugus hidroksil. Yang kedua adalah ether, dia mengikat gugus alkoksi. Yang ketiga adalah aldehida, dia mengikat gugus CHO. Yang keempat adalah keton, dia mengikat gugus karbonil. Yang kelima adalah asam karboksilat, dia mengikat gugus karboksil. Yang keenam adalah ester, dia mengikat gugus karboalkoksi. Dan yang terakhir ketujuh adalah haloalkana, di mana dia mengikat atom halogen. Oke, selanjutnya adalah tata nama senyawanya. Nah, tata nama senyawanya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara IUPAC. Yang kedua adalah secara trivial. Apa sih bedanya? Nah, kalau IUPAC ini adalah tata nama yang dia ini nama resminya dia. Sedangkan kalau trivial adalah nama dagangnya yang biasa kita dengar di pasaran. Oke, sekarang saya akan membahas 6 dari ke-7 senyawa turunan akana. Yang pertama adalah alkohol. Nah, untuk contoh produknya, kalian semua pasti udah pada tahu nih. Soalnya di era pandemi sekarang ini sering banget kita gunain. Ya, contoh produknya adalah hand sanitizer. Di dalam hand sanitizer ini mengandung 70% alkohol murni. Nah, untuk alkohol sendiri memiliki nama trivial atau yang biasa kita dengar dengan etil alkohol, atau bisa juga disebut dengan alkohol murni, atau bisa disebut juga dengan alkohol absolut. Sedangkan secara IUPAC, nama alkohol ini adalah etanol dengan rumus molekul C2H5OH. Nah, si etanol ini dalam hand sanitizer berfungsi sebagai antiseptik, di mana dia bertugas untuk membunuh kotoran dan kuman-kuman penyakit. Nah, makanya itu hand sanitizer ini bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk mencuci tangan. Tapi perlu diingat ya, cukup jadi alternatif aja, karena WHO tetap menganjurkan kalau cuci tangan yang benar itu menggunakan sabun dan air. Nah, selain itu, hand sanitizer ini juga bisa digunakan untuk membersihkan benda-benda seperti misalnya kacamata atau jam tangan. Itu juga bisa dibersihin pakai hand sanitizer. Nah, yang terakhir, hand sanitizer ini bisa digunakan untuk membersihkan luka-luka kecil. Nah, karena berkat si antiseptik tadi. Kemudian ada info tambahan nih. Biasanya biasanya nih di botol hand sanitizer ini ada kadaluarsanya kan. Nah, sebenarnya kadaluarsa ini bukan berarti si alkohol ini udah nggak boleh dipakai beracun gitu. Enggak, sebenarnya itu cuma syarat kemasan aja. Kenapa? Jadi maksudnya gini, si alkohol ini kalau misalnya hand sanitizer-nya ditaruh dalam keadaan disegel dan ditaruh di dalam suhu ruangan, alkohol ini konsentrasinya akan tetap karena alkohol ini bersifat stabil. Akan tetapi kalau misalnya dia si hand sanitizer-nya ini dibuka terus-menerus gitu, itu ada kemungkinan si alkoholnya bakal menguap sehingga konsentrasi di dalam si hand sanitizer ini akan berkurang. Jadi bisa dibilang dia tidak akan bisa bekerja sebagai antiseptik yang seharusnya. Yang kedua adalah aldehid. Nah, contoh produknya ini udah sering banget kita gunain kalau misalnya kita mau buat kerajinan. Nah, ada yang tahu apa? Jadi, contohnya adalah lempox. Di dalam lempox ini terkandung senyawa asetaldehid yang biasa kita dengar itu adalah nama trivialnya. Sedangkan untuk nama IUPAC-nya adalah etanol dengan rumus molekul C2H4O. Nah, di sini nih ada tulisan PVAC. Jadi PVAC ini adalah panjangan dari povinyl asetat, di mana dia ini mengandung si asetaldehid tadi. Nah, jadi PVAC ini adalah senyawa polimer sintesis untuk karet yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan si lem ini sendiri. Nah, kalau misalnya udah jadi lem, baru deh bisa kita gunakan untuk merekatkan kertas, kain, karton, bahkan hingga kayu. Nah, tambahan aja nih, tadi kan namanya aldehid. Nah, sebenarnya aldehid itu adalah panjangan dari alkohol dehidrogenase. Nah, artinya si aldehid ini dapat diciptakan dari hasil oksidasi alkohol primer. Nah, alkohol primer itu adalah alkohol yang gugus OH-nya diikat pada atom C primer. Nah, terus senyawa ini bersifat polar, tahan panas, dan memiliki daya regang yang tinggi.
atau biasa kita sebut dengan elastin. Yang ketiga adalah keton. Nah, contoh produknya ini pasti udah gak asing banget nih buat cewek-cewek. Itu adalah nail polish remover. Nah, di dalam nail polish remover ini terkandung senyawa yang biasa kita kenal dengan aseton atau memiliki nama IUPAC propanon dengan rumus molekul C3H6O. Nah, jadi si aseton ini sering banget digunakan untuk melarutkan senyawa-senyawa. Makanya itu si nail polish remover ini bisa digunakan untuk melarutkan atau bisa dibilang membersihkan si cat-cat yang ada di kuku kita. Nah, untuk sifatnya sendiri, aseton ini bersifat, bisa dilihat dia itu transparan, tidak berwarna. Terus dia itu beracun, jadi jangan sampai terminum. Dia mudah terbakar. Terus dia itu berbaunya tajam banget. Ada yang bilang katanya seperti baunya daun mint. Tapi menurut aku enggak sih, cuma yang jelas dia berbau tajam. Terus dia itu bersifat polar. Terus dia kalau misalnya digunakan itu memberikan sensasi dingin kulit. Dan yang terakhir, dia ini cepat sekali menguap. Jadi kalau misalnya mau digunakan, misalnya dia udah ditaruh di kampas atau di tisu, itu harus cepat-cepat digunakan, jangan didiamin. Karena kalau enggak, si kampas atau tisu yang udah dibasahkan tadi bakal cepat banget keringnya karena si aseton ini menguap. Yang keempat adalah asam karboksilat. Nah, contoh produknya ini juga kalian pasti udah gak asing banget deh di telinga kalian. Itu adalah mentega. Nah, jadi di dalam mentega ini terkandung senyawa yang biasa kita sebut dengan asam butirat. Nah, untuk nama IUPAC sendiri adalah asam butanoat. Nah, itu bisa disekat dengan BTA dengan rumus molekul C4H8O2. Nah, untuk fungsinya sendiri ya dia ini untuk dikonsumsi. Mungkin untuk kalian yang suka makan roti, suka biasanya itu dioleskan di roti, atau buat yang suka bikin kue, dia sebagai bahan dasar kue, atau dia juga bisa digunakan untuk menumis makanan-makanan tertentu. Nah, terus untuk sifatnya itu dia adalah cairan berminyak yang tidak berwarna. Jadi kalau misalnya dipegang, si mentega ini kan biasanya suka kayak berminyak gitu ya. Nah, ini bisa jadi dari si asam butiratnya itu. Terus dia juga merupakan hasil oksidasi kedua dari alkohol primer. Nah, tadi kan kalau oksidasi pertamanya itu jadi aldehid. Nah, hasil oksidasi kedua ini jadi si asam karboksilat ini. Terus dia ini memiliki bau yang tajam juga. Baunya tuh kayak bau pengik gitu. Terus dia ini merupakan rantai asam yang pendek. Dan yang terakhir dia memiliki isomer yaitu asam isobutirat. Yang kelima adalah ester. Nah, seperti yang kita ketahui, ester ini biasa digunakan sebagai pemberi cita rasa atau aroma-aroma tertentu. Nah, makanya ester ini dapat kita temukan dalam produk parfum. Nah, di dalam parfum ini tertulis kalau dia mengandung senyawa yang bernama benzyl salisilat atau secara IUPAC adalah benzyl 4-hydroxybenzoat dengan rumus molekul C14H12O3. Nah, dia ini adalah cairan kental tidak berwarna yang biasa digunakan sebagai bahan campuran parfum atau bisa juga ditemukan dalam sunscreen. Nah, kalau udah jadi parfum kayak gini ya udah jelas fungsinya untuk mengharumkan badan ataupun mengharumkan ruangan. Nah, untuk sifatnya sendiri si benzyl salisilat ini adalah seperti yang tadi udah saya katakan, tidak berwarna. Dia ini yang kedua adalah memiliki konsentrasi yang tinggi, dan yang ketiga ini mudah menguap. Nah, sebenarnya mudah menguap dan memiliki konsentrasi yang tinggi ini adalah syarat dia bisa dikatakan sebagai parfum. Kenapa? Fungsinya adalah agar mudah untuk terdeteksi oleh indera penciuman kita sendiri. Yang keenam, terakhir, halo alkana. Nah, jadi contoh dari produk yang mengandung senyawa halo alkana adalah teflon. Nah, teflon ini merupakan nama trivialnya, sedangkan untuk nama IUPAC-nya adalah politetrafluoroetilena atau biasa disingkat dengan PTFE yang memiliki rumus molekul C2F4N-kali. Nah, kegunaan PTFE dalam teflon ini adalah sebagai pelapis anti lengket, sedangkan teflonnya sendiri ya berfungsi untuk alat memasak. Kenapa ya kok PTFE bisa digunakan sebagai pelapis anti lengket? Nah, jadi ternyata PTFE ini memiliki koefisien gesek terendah dari berbagai bahan lainnya. Nah, makanya itu dia bisa digunakan sebagai pelapis anti lengket. Nah, itu dia tadi beberapa produk yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata mengandung senyawa turunan alkana. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.